Hello guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua guys. Seperti biasa guys, di video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue yang masih sama seputaran perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok. Nah, kali ini cowok yang gue jumpai adalah salah seorang cowok yang bisa gue sebut sebagai seorang pesuruh atau enggak kuli, pokoknya apapun itu, dan dia kerja di sebuah toko elektronik. Wow, kayak gimana? Penasaran? Ya udah, masa berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Guys, ini merupakan salah satu pengalaman epic gue yang wajib banget sih buat kalian simakin dari awal sampai akhir, because belum pernah gue share sebelumnya. Dan ini bener-bener emang kisah yang membekas sampai saat ini, meskipun kejadiannya sudah cukup lama ya sekitar berapa tahun yang lalu lah ya, ketika gue masih stay bareng sama pacar gue di kosan di seberang kota sana. Jujur li, waktu itu gue emang sama pacar gue punya rencana untuk membeli mesin cuci. Yes, mesin cuci yang pernah gue share pengalaman gue ketika gue berjumpa dengan salah seorang tukang benerin mesin cuci when rusak. Nah, kali ini adalah kejadiannya ketika gue kali pertama beli itu mesin cuci guys. Dan gue emang bener-bener butuh banget mesin cuci waktu tahun itu ya, yang jelas udah lama banget. Dan kalau misalnya gue hitung-hitung sih kayaknya udah hampir ya bertahun-tahun ke belakang gitu kan. Oke, jadi waktu itu gue putusin buat beli mesin cuci sama pacar gue ke sebuah toko elektronik gitu. Nah, karena pacar gue ini punya rekomendasi tempat jualan elektronik yang menurut dia bagus, jadi akhirnya kita putusin ke toko elektronik yang penjualnya ini seorang koko. Akhirnya kita berangkat sekitar jam 1-an siang gitu ke toko tersebut dengan tujuan buat beli mesin cuci. So, kita berangkat dari kosan dan tak lama kemudian tibalah kita di toko tersebut dan langsung disambut hangat sama si penjualnya ini, kokonya ini gitu. Awalnya sih gitu. Terus lama kemudian tiba-tiba ada seorang cowok yang menghampiri kita gitu, dan penampilannya tuh sama kayak gue gini, pakai topi dikebelakangin, tingginya tuh mungkin sekitar 174, dan dia tuh perawakannya berisi, hidungnya mancung tapi nggak berkumis, pokoknya manis ya. Gue langsung kayak salah fokus sama dia guys. Ya kembali lagi ya, mata pelangi gue nggak bisa dibohongin sih ketika gue menjumpai sosok cowok yang emang menurut gue keren dan ganteng gitu. Apalagi gue waktu itu kan masih sangat belum begitu mengumpulkan banyak pengalaman ya, karena kalau nggak salah gue stay di kosan itu bareng pacar gue baru menginjak tahun kedua apa ketiga gitu, sebelum menjumpai tukang steam motor, sebelum menjumpai tukang nasi bakar, lebih mundur lagi waktunya gitu. Makanya itu adalah kali pertamanya gue melihat sosok si cowok ini. Gue bingung sih nyebutnya apa ya guys, apakah pesuruh ataukah kuli ataukah mungkin penjual aja kali ya, biar lebih gampang ya, supaya kalian lebih bisa memahami lah. Dari judulnya aja kan penjual barang elektronik gitu, padahal kan emang bukan dia yang jual tapi dia membantu gitu kan. Dan setelah kayak gitu ya kita pun pilih-pilih tuh sambil didampingi sama si cowok ini gitu. Awalnya emang yang menghampiri kita ini kan si kokonya, tapi lama-kelamaan emang si cowok ini yang menggait kita untuk keliling ngasih lihat mesin cuci yang bagus menurut dia gitu kan. Bener-bener bikin gue kayak traveling dan langsung kayak salah fokus karena kegantengannya guys. Sambil keliling sambil dia jelasin dan juga ngasih tau berapa harganya, ya gue pun juga basa-basi dong sambil kayak tawar-menawar gitu kan. Kayak misalnya kan yang ini harga sekian juta, yang ini sekian juta. Ya gue kan yang mungkin langsung terima jadi aja gitu. Gue langsung bilang kan ini bisa kurang nggak gitu. Ya pokoknya layaknya kita kalau misalnya beli barang kayak gimana sih, pasti yang namanya tawar-menawar itu kan hal yang wajar, ya nggak? Apalagi saat itu kita kan membeli sesuatu barang yang memang terbilang yang mewah kan, itu kan barang keperluan, apalagi mungkin main-main dong kita memilihnya gitu. Dan pada akhirnya karena bingung, gue pun cerahkan sama dia sih, ya udah gini aja deh gitu, menurut ayah bagus yang mana sih, tapi jaminan ya jangan sampai 4 atau 3 bulan kemudian malah ada kendala, ada kerusakan. Serius nih menurut saya aja nih, kata dia. Iya, aku serahkan sama
kamu gitu kan. Ya usually karena gue pun juga emang udah seneng sama orangnya sih, jadi diam-diam gue tuh kayak apa ya, mengakrabkan diri gitu kan. Ya gimana sih seakrab-akrabnya mengakrabkan diri di sana, nggak mungkin kayak nanya nama, nanya apa namanya status, kan nggak etis ya. Jadi at least ya nanya-nanya yang kayak gitu-gitu aja dulu deh gitu. Terus akhirnya dia pun pilihkan satu merek yang menurut dia bagus tapi berkualitas, dan dari segi harga pun tidak begitu mahal gitu. Dan gue langsung make sure nih, bener yang ini ya, gue bilang gitu. Iya kata dia. Terus gue bilang ke pacar gue kan, gimana nih, ya wis deh kita percaya aja gitu. Setelah kayak gitu, lama kemudian gue langsung bilang ke si kokonya, kita mau ambil yang ini nih gitu. Oh yang ini aja bos, kata dia. Iya, ya udah kata dia kan, bisa kurang ya, paling kurang dikit sih, berapa kata gue gitu kan. Terus tiba-tiba dia kasih harga pasnya, ya udah deh, daripada bingung karena kita mau orang yang nggak mau ribet ya, selama emang masih bisa turun meskipun ya sedikit, paling itu kan lumayan kan buat beli rokok sisanya gitu ya enggak. Setelah kayak gitu udah beres, udah deal, dan dia pun langsung minta alamat di mana. Dan setelah kayak gitu dia bilang tuh, nanti dianterin ya kata dia. Oke, gue bilang itu. Sama siapa nih dianterinnya kok, gue bilang gitu. Itu sama yang tadi bantu itu yang ngasih tahu. Oh sama dia, gue bilang gitu kan. Iya, tungguin aja kata dia. Ya udah kalau kayak gitu kan semuanya udah beres, udah gue bayar, kita pun langsung putusin buat kembali ke kosan dan menunggu mesin cuci datang dianterin sama cowok ini guys. Dari toko itu ke kosan sepanjang jalan gue bilang ke pacar gue, orangnya ganteng ya yang tadi. Iya kata dia kan, cus lah kita pasti cowok kayak gitu mah kan yang namanya butuh cuan pasti banget gitu. Iya sih, kadang-kadang kita juga kayak mikir ya, cowok-cowok yang kerja yang kayak gitu tuh pasti butuh banget duit guys, percaya atau enggak gitu kan. Makanya kadang-kadang gue mikir gitu, kita tuh harus bener-bener kayak memanfaatkan momen dan situasi. Biasanya orang-orang yang kayak gitu suka kayak mau-mau aja asal ada cuannya gitu. Itu sih prinsip kita yang selalu kita tanamkan, sampai pada akhirnya gue pun memegang prinsip itu guys. Because ya bener juga sih, sekarang cowok mana sih yang kerjanya kayak gitu, yang gak butuh cuan, apalagi dikasih secara cuma-cuma, plus dikasih yang mantep-mantep gitu kan. Pastilah harusnya bisa sih menurut gue gitu. Singkat cerita, kita pun tiba di kosan dan menunggu dia datang gitu. Terus lah kayak gitu pacar gue bilang tuh, kita mesti susah kayak gini kata dia. Kayak gimana ya baiknya, kan dia masih kerja juga. Ya paling enggak kita tanya nama dulu gitu kan, kalau enggak sih harus dapat nomor handphonenya gitu kan. Oke deh gitu, pokoknya serahkan sama gue bisa sih kata gue gitu kan. Oke deh kata dia. Tunggu setengah jam kok belum tiba juga gitu kan, kok lama ya, gue bilang gitu. Tunggu aja lah, bentar lagi palingan juga gitu kan. Dan ternyata dari pas kita nyampe kosan itu sampai akhirnya si cowok ini nganterin, itu mungkin ada sekitar 45 menitan kita menunggu guys, sampai kita pun kayak nggak sabar gitu. Tapi finally akhirnya dia pun datang. Terus pas nyampe gerbang langsung dia klakson, titit gitu kan. Datang tuh kata pacar gue. Langsung gue ke depan gerbang, gue bukain karena emang dia tuh bawanya pakai motor. Jadi digendong gitu kan, di belakang motornya itu pakai alat gitu lah, pokoknya ada something yang bisa dia gunain gitu kan. Lalu gue langsung bukain gerbang, sini masuk, gue bilang gitu kan. Tumben nih alama, gue bilang gitu. Tadi ada yang beli dulu sih kata dia, biasa kata dia gitu kan. Oh iya gitu. Setelah kayak gitu dia turunin kan, karena emang didesain sedemikian rupa, ditaliin gitu kan. Sini aku bantuin kata gue kan. Gak usah kata dia, santai aja kok, santai aja, ini tugasnya gue, dia bilang gitu. Serius nih? Iya kata dia. Dan lama kemudian setelah dia lepasin talinya, dia pun turunin pelan-pelan dan langsung ditaruh di depan kosan, jeder gitu kan. Kalau di mana nih kata dia, di belakang aja, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya pacar gue pun bantuin dia karena ya berat lah kalau misalnya diri mah, kasihan gitu kan, digotong sama mereka berdua. Dan hitungan detik udah sampai di belakang, tempatkan di posisi yang pas dan nyaman gitu. Setelah kayak gitu ya udah tuh guys, seneng banget sih, because ya finally kita punya mesin cuci gitu. Setelah kelar ya gue langsung kayak, sini dulu ngopi dulu, gue bilang gitu kan. Sebentar mah sebatang dua batang gitu kan. Waduh saya nggak bisa soalnya ditungguin sama bos nih kata dia. Masa sih sebatang doang nggak bisa gitu kan. Ya udahlah boleh kata dia kan. Bentar ya aku bikinin kopi. Ya udah ya makasih kata dia. Iya sama-sama.
gue bikin kopi guys, kopi luwak ya. Ini bukan endorse ya, gue emang sengaja sebutin merek aja nggak apa sih. Gue bikin kopi dan kita pun ngobrol di ruang TV, gue, pacar gue dan dia gitu. Terus lah kayak gitu kita pun mulai basa-basi itu. Oh iya, namanya siapa? Gue bilang gitu. Oh, kenalin, nama aku Rudy, kata dia. Oh iya, Rudy, salam kenal ya, aku Kim Tan gitu. Panggil Kim aja, ini teman aku. Oke, salam kenal juga gitu. Orang mana sih artinya? Gue bilang gitu. Aku mah orang kampung, di sini mah ya kerja di bos aja, kata dia gitu. Oh, udah lama kerjanya? Ya lumayan sih, kata dia gitu kan. Nambah-nambah lah beli rokok, kata dia, daripada diem, kata dia gitu kan. Ya juga sih. Terus udah punya istri, punya pacar? Belum lah, kata dia. Masih muda kok. Oh, masih muda. Ya iyalah, emangnya udah kayak gimana kelihatannya sih? Ya dewasa aja, kata gue kan. Boros kali ya kelihatannya ya. Enggak sih, cuman gede aja gitu kan, dan aku suka sih. Suka, kata dia. Kok bisa, kata dia. Ya aku emang suka yang kayak kamu gitu sih. Terus dia diem aja kayak loading lama. Oh iya iya, maksudnya kan pengen kayak aku gini? Enggak kayak gitu maksudnya. Terus ya aku suka yang kayak kamu, yang tipe-tipe aku yang kayak kamu gitu. Waduh, belok ya, kata dia. Ya gitulah, gue bilang gitu kan. Waduh, ganteng-ganteng belok sih, kata dia. Ya bis gimana sih, namanya udah takdir, gue bilang gitu kan. Ya jangan sampai diikutin terus lah. Ya nggak bisa lah, gue bilang gitu kan. Udah emang gini sejatinya, gue bilang gitu. Gitu, ya udah deh, kata dia. Kalau apa kan, santai, woles bro, kata dia. Ya sih. By the way, kapan nih mau kesini main, kata gue. Kapan ya, soalnya kan kerja sekarang. Nanti malam gimana, mau nggak? Aku bilang gitu. Nanti malam ya? Iya, nanti gampang deh. Gampang gimana maksudnya nih? Langsung gue inisiatif kan, bukain kulkas. Tuh, gue suguhin itu nanti malam, gue bilang gitu kan. Dan waktu itu emang stok drink gue ada 4 botol, jadi buat memancing dia supaya mau. Langsung kan dia komentar tuh guys, wow, katanya, mantep ya, kata dia. Iyalah, makanya tungguin ntar malam ya, gue bilang gitu. Oke deh, beres, kata dia. Oh ya, boleh nanti nomor WA-nya nggak, gue bilang gitu. WA, kata dia. Boleh, dikasih lah guys akhirnya. Dan kata kenapa sih beruntung banget ya, meskipun gue udah langsung bilang kalau gue cowok pelangi secara langsung ya, dan udah tahu juga dia kalau gue belok, tapi dia tuh nggak yang langsung ilfeel, nggak yang gimana, tapi malah lebih ke welcome, dan nomor pun dia kasih. Terus karena mungkin lama-lama juga kopi pun udah habis 2 batang juga, dan dia pun akhirnya kembali kerja ke tempat tadi, ke toko tersebut, dan gue kasih uang transport dan juga rokok sebungkus biar dia makin yakin buat nanti malam bisa main ke kosan kita gitu. Dan dia pun seneng banget. Pas sampai gerbang sebelum dia berangkat, awas ya, ntar malam gue tungguin. Oke, beres bos, kata dia. Tadi WA deh, kata dia. Oke, gue bilang gitu. Akhirnya dia pun kembali ke toko tersebut, dan gue pun ya mulai ngoprek mesin cuci yang baru gue beli gitu. Itu sih pokoknya menyenangkan banget hari itu guys, gue menjumpai dia. Gak nyangka gitu bisa mendapatkan sosok Rudy, si cowok yang penjual elektronik ini guys. Singkat cerita, ya malam pun tiba kan. Setelah jam 6 kita mandi, udah beres gitu kan, kita pun cari makan. Ya karena pasti lapar juga, because ya kita pun juga meskipun udah ada janji sama si Rudy ini, gak mungkin sore-sore juga sih. Paling enggak minimal jam 8, jam 9 lah masih ada waktu gitu kan buat kita makan dulu. Kita makan, seperti biasa cari kuliner malam gitu kan. Singkat cerita, tibalah kita jam 8 malam, dan kita pun udah di kosan lagi nih. Gue cek tuh WhatsApp, dia belum nge-WhatsApp juga gitu. Daripada gue agak sedikit cemas dan gundah, gue pun nanya duluan gitu. Hai Rud, gue bilang gitu. Jam berapa nih mau kesini? Gue bilang gitu. Dibalas tuh. Tapi tak lama kemudian dia pun ngebales, dia bilang kayak gini. Jam 10-an aja ya, kata dia, soalnya ini kita lagi belum tutup tokonya, dia bilang gitu. Ntar pulang dari sini langsung ke sana aja deh, kata dia, biar santai. Oh ya udah ya gitu kan. Gak usah take a bed ya, santai aja, gue bilang gitu. Kayak enak lah, keringetan gini, udah santai aja, nggak apa kok, aku mau orangnya asik, serius nih, katanya. Ntar malah suka lagi, suka, tenang aja gitu. Ya wis deh, kata dia, tunggu ya, kata dia. Oke. Gue bilang ke pacar gue, entar jam 10-an sih dia kesini. Ya udah, kata dia kan. Kita nunggu, kita sempat beli cemilan dulu ke minimarket karena emang buat nyuguhin dia juga, biar ada cemilan juga. Dan waktu pun bergulir, tibalah jam 10. Terus tiba-tiba kan seperti biasa tuh, karena gue tuh kadang-kadang suka mempersiapkan diri supaya
menjadi hal yang mudah nantinya kalau hal itu yang gue inginkan terjadi. Makanya gue pun prepare duluan guys. Ya sejatinya seorang Uke harus kayak gitu sih menurut gue ya, harus yang lebih well prepare dibandingkan seorang Seme gitu. Jam 10 lewat berapa gitu ya, tiba-tiba ada WhatsApp dari dia tuh, bro aku OTW ya kata dia. Oke tunggu, gue bilang gitu. Oke kata dia. Akhirnya dia pun OTW tuh guys. Gue bilang ke pacar gue kan, dia mau OTW, ya udah kata dia kan. Deg-degan tuh gue guys, karena ya seneng lah ya gitu, baru siang ketemu kenalan dan malamnya udah main ke tempat kita. Itu kan termasuk yang beruntung ya, yang secepat kilat kita punya proses gitu. Terus lah kayak gitu, lama kemudian dia pun datang, dan waktu itu dia menggunakan motor yang berbeza, motor apa ya, trail gitu loh, motor yang buat kayak balapan gitu, bukan motor yang tadi siang ketika dia nganterin mesin cuci, bukan. Mungkin ini motor dia gitu kan. Pas nyampe gerbang langsung gue bukain gerbang kan, sini masuk, gue bilang gitu. Langsung naruh motor, gue pun kunci gerbang karena udah malam kan, penghuni kos semua juga udah pada pulang semua gitu. Setelah kayak gitu langsung tuh dia masuk, katanya udah beres kerjanya, gue bilang gitu. Udah nih kata dia, thank you ya udah main, kata gue. Iya sama-sama kata dia gitu kan. Tapi gak enak nih kata dia, kenapa belum take bed, santai aja gitu kan. Gak enak kenapa, takutnya gak suka kok gitu. Aku mau suka kok orang-orang yang kayak gitu, yang belum take bed, apalagi yang seganteng kamu. Duh jangan berlebihan lah kata dia. Jadi gak usah nunggu lama-lama ya, gue bilang gitu. Langsung gue ambil 2 dulu di hadapan dia, dan langsung gue kasih cemilan juga. Udah makan kan, gue bilang gitu. Makan tadi udah sih sore kata dia. Mau makan lagi nggak usah lah katanya, masih kenyang, dengan ini aja biar seru. Ya udah ya gitu kan. Terus tak lama kemudian kita pun ngobrol bertiga dan terlibat dalam sebuah obrolan yang seru. Tiba-tiba tanpa gue suruh, ketika mungkin dia udah drink 2 atau 3 gelas itulah ya, dia open ininya guys, tanpa malu, tanpa gimana-gimana. Ya langsung dong gue kayak traveling gitu. Dia nggak bilang maaf, dia nggak bilang sorry ya buka ini, nggak kayak gitu, tapi dia kayak spontan aja. Dan langsung gue bilang tuh wow gitu kan, kenapa bro kata dia, keren ya jadi suka gitu kan, makin suka gitu kan, yang kayak gini suka kata dia. Iyalah kata gue kan, gue mah heran sama cowok-cowok belok yang ganteng kayak lu kata dia kan. Kok mau sama kayak gue sih kata dia, gue kan gak ganteng kata dia. Kata siapa gak ganteng, gue bilang gitu kan. Ganteng kok, gue bilang gitu. Masa sih kata dia, toh kalau misalnya ganteng gak mungkin jomblo kata dia kan. Yang gak apa-apa juga sih, toh juga yang suka juga banyak, gak mesti cewek kan, buktinya aku juga suka, gue bilang gitu. Dia ketawa gitu kan, kita dream lagi. Pokoknya seru sih, sampai pada akhirnya ada momen dimana gue bilang kayak gitu sama dia, bro ayolah mau nggak gitu. Mau apa nih kata dia. Ya cobain lah sama gue gitu. Nyobain gimana kata dia, lu kan pasti suka lah yang kayak gitu-gitu kan. Ya gue suka kata dia, cobain kayak ke sama gue yuk kata gue. Gimana ya kata dia, tenang tak ada uang cuannya kok, tak ada cuannya, gue bilang gitu. Serius nih kata dia. Ya iyalah masa mungkin gue bohong. Ya udah deh kata dia, emang pengennya kayak gimana sih. Ya gue sih pengen, gue jelasin kan gitu kan, gue pengen karaoke, pengen do something kayak layaknya lu sama cewek gitu. Dia langsung kayak waduh gimana ya kata dia, coba dulu gitu. Ya udah ntar deh kita habisin sedikit lagi kata dia. Ya udah bener mau ya, iya nyobain deh kata dia gitu. Yes, akhirnya dia mau. Kita pun masih drink sebentar karena masih belum habis ya 1 botol itu. Dan setelah habis, karena udah agak malam juga, ayo bro gue bilang gitu, di sini jangan di kamar aja gitu. Oh ya udah ayo gitu. Akhirnya gue pun ajakin dia ke dalam kamar seperti biasa, karena waktu itu kan pacar gue yang menunggu di luar dan juga mengontrol keadaan. Lalu kita pun pas nyampe kamar, ketika udah tutup pintu, langsung gue suruh dia buat open, dia pun nurut. Gue pun juga sama, tapi bedanya gue udah traveling ya, something gue udah bangkit dan something dia belum sih. Lalu ya langsung kayak spontan aja, uhuy gitu kan, tiduran di atas bed. Langsung gue hampiri, gue ngeliat somethingnya dia yang belum bangkit, tapi udah sepanjang itu. Dan langsung gue gercep ngelakuin yang namanya karaoke tanpa bilang dulu, karena pasti dia udah mau sih. Lalu akhirnya gue pun ngelakuin namanya karaoke guys. Oh my god, rasanya mantap banget sih. Pokoknya karaoke itu ada aroma-aroma yang katakanlah cowok yang belum take bed kayak gimana sih, menambah suasana, menambah feel, dan gue pun suka banget. Setelah beberapa saat gue ngelakuin karaoke, terus karena dia diem aja dan udah mulai enjoy,
karena gue udah prepare sebelumnya, lalu gue pun langsung mulai ngelakuin ke step berikutnya dengan gaya yang pertama, yaitu gue yang mulai duduk ke dia pun diam aja, dan 2 kali hentakan, akhirnya sampingnya dia enter, dan kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, rasanya tuh mantap banget. Setelah kayak gitu ya udah tuh gue pelan-pelan maju mundur, naik turun sampai gue udah enjoy. Dia pun juga sama, udah makin enjoy. Beberapa saat kemudian, karena gue pegel, gue suruh dia buat gantian dan dia pun mau. Dan kali ini dia yang di atas dan gue di bawah. Dan akhirnya dia pelan-pelan mulai gerakin maju mundur, pelan cepat gitu kan, sampai dia pun menemukan posisi yang nyaman. Dia udah ngelakuin full speed, dia udah ngelakuin gerakan-gerakan yang dia bisa. Pokoknya gue seneng banget dan gue pun happy banget sih guys. Tahu nggak? Nggak lama sih, sumpah. Dari pertama kita masuk dalam kamar, gue karaoke, gue dudukin, sampai dia ganti dan gue yang di bawah, itu nggak lama banget, cuma sekitar berapa menit. Tapi gue seneng sih, because karena gue tuntas duluan. Setelah gue tuntas duluan, tiba-tiba dia ngelakuin full speed, dan akhirnya dia pun juga tuntas guys. Terbilang sebuah permainan ini sangat singkat banget pas charging, tapi gue suka sih karena diakhiri dengan sama-sama ya enjoy dan juga tuntas berdua sih. Setelah kelar udah tuh, dia pun langsung break, gue pun juga sama. Terus setelah dia break, langsung dia ke kamar mandi buat clean up. Setelah kelar clean up, karena gue emang udah kelar pakai tisu doang, gue kembali ke depan, gue bilang ke pacar gue kalau semuanya berhasil dan happy ending. Dia seneng banget, dan tak lama kemudian si Rudy pun ikut gabung sama kita lagi, dan kita pun ngelanjutin drink lagi guys sambil ngobrol. Setelah kayak gitu gue bilang sama dia kan, gimana, suka nggak? Mantep, kata dia. Yaudah nih, gue bilang gitu kan, gue kasih dia cuan. Oh ya makasih ya bos, kata dia. Iya sama-sama, jangan kapok ya, pokoknya masih kesini lagi. Oke beres, kata dia gitu. Gak langsung pulang sih, karena emang kita tuh sampai dini hari ngobrol sampai drink pun habis 2. Dan setelah kayak gitu, karena gue khawatir dia kenapa-kenapa, udah deh mending nginep aja gitu kan. Gak bisa soalnya besok pagi harus kerja nih, kata dia. Jadi sekarang mau pulang nih, gak apa-apa jalannya santai, udah biasa, kata dia gitu kan. Ya udah aku pulang ya, udah jam 2 lewat nih, kata dia. Oh yaudah kalau kayak gitu. Setelah kayak gitu dia pamitan, dan akhirnya dia pun pulang guys. Malam hari itu gue berhasil mendapatkan dia, si Rudy, penjual barang elektronik yang gue temui di toko tersebut guys. Pokoknya gue seneng banget, pacar gue seneng banget, dan malam hari itu berakhir dengan indah. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.